Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang siklus pendapatan. Anggota kelompok kami, saya sendiri Al-Hasya Madani, Putri Sinan Nabila Umar, Ikro Zikri Yasin. Model Lifestyle adalah salah satu brand fashion muslim yang menampilkan koleksi terbaik mereka dengan kolaborasi bersama Karen Delano yang dipersembahkan oleh UBS. MDLY berinovasi sejak tahun 2018 yang berlokasi di Pusat Grosir Metro Tanah Abang, PGMTA lantai LG, Blok A, nomor 17 175 176, Jakarta Pusat. Struktur organisasi perusahaan ada pemilik, kasir, karyawan. Peran anggota, yang pertama pemilik menyusun perencanaan kerja yang bersifat strategis maupun operasional. Yang kedua menangani permasalahan dalam toko, mempunyai target penjualan setiap periodenya. Yang kedua ada karyawan, mendisplay produk di rak toko. Yang kedua mendata produk. Yang ketiga memberikan label harga pada setiap produk. Yang keempat menjaga kebersihan area penjualan atau toko. Yang kelima memberikan pelayanan prima pada konsumen. Yang ketiga ada kasir, memahami informasi promosi, melayani segala bentuk transaksi yang terjadi di toko, melakukan pelaporan-laporan keuangan dari transaksi yang terjadi tiap harinya. Proses penjualan. Yang pertama ada pelanggan memilih pakaian di MDL-nya sesuai yang diinginkan. Setelah menemukan pakaian yang diinginkan, pelanggan kemudian membawa barang-barang yang akan dibeli ke kasir. Lalu kasir menerima barang dari pelanggan dan secara manual mencatat detail pembelian, termasuk deskripsi produk, harga, dan jumlah barang yang dibeli dalam buku catatan penjualan toko. Pembayaran dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran selesai, kasir mencatat transaksi dan menghasilkan bukti pembelian, seperti struk atau tanda bukti pembelian, yang kemudian diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Informasi transaksi termasuk detail pembelian dan pembayaran diarsipkan secara manual oleh kasir toko dalam buku catatan penjualan untuk pelacakan, pencatatan, dan keperluan administratif toko. Lalu ada penerimaan pemerintahan barang. Kasir melakukan pengecekan berkala terhadap stok barang di toko untuk memastikan ketersediaan produk. Yang kedua, apabila ada kekurangan barang, kasir meminta persetujuan dari pemilik toko untuk mengajukan permintaan barang kepada supplier. Setelah mendapat persetujuan kasir, membuat surat pesanan barang kepada supplier sesuai dengan kebutuhan toko. Saat barang tiba dari supplier, kasir melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan jumlah barang yang sesuai dengan pesanan sebelum menambahkannya ke dalam daftar persediaan toko. Kasir menyusun laporan mengenai barang yang baru saja diterima dan memberikan laporan ini kepada pemilik sebagai informasi mengenai stok yang baru masuk ke toko. Yang ketiga ada proses laporan. Kasir di MDL-nya mencatat secara manual setiap transaksi penjualan yang terjadi dalam buku catatan penjualan sebagai bagian dari pembukuan harian. Setiap akhir periode, umumnya bulanan, staf toko MDL-nya model lifestyle merangkum seluruh transaksi yang tercatat dalam buku catatan penjualan untuk menyusun laporan penjualan bulanan secara manual. Laporan tersebut mencakup detail mengenai produk yang paling laris, pendapatan yang diperoleh, serta informasi terkait ketersediaan stok barang di toko MDLY. Selanjutnya dibacakan oleh Ikro Zikri Yasin. Activity diagram penjualan. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan datang ke toko dan memilih pakaian. Dan seterusnya pelanggan mengajukan pembelian ke bagian kasir. Kasir mencatat transaksi pakaian di nota dan memberitahukan total harga. Kasir mengemas dan menyerahkan pakaian. Pelanggan menerima pakaian dan melakukan pembayaran. Menerima pembayaran dan menyerahkan nota penjualan. Dan yang terakhir, pelanggan menerima kembalian pembayaran. Terus yang kedua,
activity diagram permintaan terhadap stok pakaian di toko, terus membuat surat permintaan pembelian stok pakaian, menyerahkan surat pembelian pakaian ke supplier, menerima surat pembelian pakaian, menyiapkan dan menyerahkan barang pesanan sesuai surat, menerima barang pesanan dan nota, melakukan pemeriksaan pada barang pembelian, melakukan pemeriksaan pada barang pembelian, melakukan pembayaran sesuai surat pesanan, yang terakhir menyusun daftar stok barang baru untuk laporan. Yang terakhir, activity diagram laporan. Kasir membuat laporan pembelian barang ke supplier, terus membuat laporan penjualan per hari dan per minggu, membuat laporan per bulan baik penjualan maupun pembelian barang, menyerahkan laporan ke pemilik, dan yang terakhir menerima dan menganalisis laporan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen, faktur pembelian, fungsi data pembelian barang, sumber supplier, tujuan kasir, media kertas, jumlah satu lembar, frekuensi setiap pembelian barang, lampiran strip. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen, nota penjualan, fungsi bukti pembayaran transaksi, sumber kasir, tujuan pelanggan, media kertas, jumlah satu lembar, frekuensi setiap adanya penjualan tunai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sina. Selanjutnya ada permasalahan toko. Yang pertama itu ada proses pencatatan transaksi penjualan secara manual, meningkatkan risiko kehilangan atau merusak data dalam buku catatan sehingga memperlambat proses pencatatan. Lalu ada kesulitan dalam proses pemeriksaan stok yang masih dilakukan secara manual sehingga dapat menghambat proses penjualan karena barang yang kurang tersedia. Lalu ada kesalahan dalam mencatat data transaksi yang tidak sesuai menjadi masalah yang sering terjadi dan berdampak pada akurasi data. Next. Lalu ada pemecahan masalah. Yang pertama itu ada penerapan aplikasi keuangan akan memastikan pencatatan transaksi penjualan, pendapatan, pengeluaran, dan stok barang menjadi lebih tepat, mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerusakan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan aplikasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam proses pengecekan stok barang. Lalu yang ketiga, ada manfaat penggunaan aplikasi adalah kemudahan dalam menyusun laporan, memungkinkan pemilik untuk dengan cepat mengevaluasi kinerja bisnisnya, baik saat mengalami kerugian maupun mencapai keuntungan tanpa adanya kesalahan akurasi data. Seiring perkembangan teknologi sistem informasi dengan meningkatnya persaingan bisnis, pengembangan dan pengendalian dari sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan perusahaan harus selalu dilakukan. Para akuntan dan pihak lain yang terkait dengan proses bisnis penting untuk terlibat dalam pemodelan proses bisnis. Setiap hari, bagian gudang memeriksa stok barang. Jika stok barang berkurang atau habis, bagian gudang akan membuat laporan permintaan pembelian barang untuk disetujui oleh pemilik toko. Penulis menemukan beberapa masalah pokok yang mengganggu kelancaran dan perkembangan usaha toko baju MDLY Gold. Masalah tersebut disebabkan karena toko masih menggunakan cara manual, sehingga sering terjadi hambatan yang memperlambat proses kerja. Lalu ada saran untuk mengatasi permasalahan tersebut, MDLY Modest Lifestyle perlu menerapkan sistem informasi terkomputerisasi dalam operasionalnya. Sistem informasi terkomputerisasi dalam memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan, diantaranya yang pertama ada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menerapkan sistem informasi terkomputerisasi MDLY Modest Lifestyle, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.